izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Andiasa Samudra Sri, nomor urut 8. Saya Arsya Ramadan, nomor urut 31. Saya Nurul Nasir, nomor 30. Saya Ahmad Rizky Pratiwi, nomor urut 14. Saya Nur Akil Mutmainah, nomor urut 9. Saya Syahwa Aprilia, nomor urut 35. Saya Fitria Syalwani, nomor urut 15. Saya Besar Salim, nomor urut 5. Saya Emil Rashid, nomor urut 21. Langsung saja kita ke videonya. D. Melakukan pengolahan data penelitian. Yang keempat yaitu analisis dan interpretasi data. Setelah mengumpulkan dan membuat koreksi data yang didapat dari penelitian, maka tahap berikutnya yang dilakukan yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah disusun tersebut. Secara garis besar, analisis terbagi atas 2 kelompok, yaitu analisis untuk data kategorial dan data bersambung. Biasanya metode yang digunakan untuk analisis data kategorial yaitu metode tabulasi silang. Sedangkan untuk data bersambung dipakai berbagai macam teknik statistik seperti distribusi frekuensi. D. Melakukan pengolahan data penelitian. Yang keempat yaitu analisis dan interpretasi data. Secara umum, interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Interpretasi memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian, dan yang kedua untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menjelaskan. D. Melakukan pengolahan data penelitian. 4. Analisis dan interpretasi data. Interpretasi data dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, interpretasi yang dilakukan secara terbatas, yaitu peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian, sehingga secara otomatis interpretasi dibuat ketika menganalisis data. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dan interpretasi erat hubungannya karena keduanya dilakukan hampir bersamaan. Kedua, interpretasi dilakukan dengan cara mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari analisis. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil analisisnya terhadap kesimpulan penelitian lain dengan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori yang kelima, menarik kesimpulan. Setelah berhasil mencari kolerasi data, peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya. Untuk menarik kesimpulan sementara, diperlukan kalimat-kalimat yang operasional. Kesimpulan sementara harus ditarik berdasarkan kolerasi data yang ada dalam penelitian tersebut. Tidak boleh ditambah, dikurangi, atau direkayasa. Penelitian akan menunjukkan kesimpulan yang positif apabila data yang ada mendukung kebenaran hipotesis. Sebaliknya, apabila kolerasi data tidak membuktikan kebenaran hipotesis, maka kesimpulan sementaranya dikatakan negatif. E. Melakukan penyusunan laporan penelitian. Sebelum kita masuk kepada inti dari melakukan penyusunan laporan penelitian, kita perlu tahu dulu apa itu laporan penelitian. Nah, laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang berisikan tentang himpunan perolehan data, pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis untuk menguji hipotesis. Dalam melakukan penyusunan laporan penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya yaitu yang pertama, kriteria penyusunan, dan yang kedua yaitu format dan struktur. Nah, yang pertama kita bahas yaitu kriteria penyusunan. Dalam melakukan kriteria penyusunan, ada beberapa ciri dan kriteria mendasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya sebagai berikut. A. Setiap laporan penelitian harus memiliki format baku yang relatif sama. B. Laporan penelitian harus sesuai dengan kriteria ilmiah dan bersifat objektif. Dan C. Laporan penelitian harus menyesuaikan dengan tata bahasa ataupun tata tulis yang benar dan memiliki bahasa yang baik, efektif, dan komunikatif. Yang kedua yaitu format dan struktur. Pada umumnya laporan penelitian terdiri atas 3 bagian pokok, yaitu bagian pendahuluan, isi laporan, dan bagian akhir.
Konsep ini sering dipakai menurut dari Bolt and Gould, yaitu menceritakan bahwa format laporan penelitian terdiri atas 3 bagian berikut ini. Di antaranya yaitu bagian pendahuluan atau preliminary materials, yaitu terdapat ada 4 bagian: halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel, gambar ataupun diagram, dan hal-hal lainnya jika ada. Nah, bagian B yaitu bagian isi laporan ataupun body of the paper. Nah, pada bagian ini terdiri atas beberapa bab, yaitu bab 1 terdiri atas pendahuluan, bab 2 terdiri atas landasan teori, bab 3 terdiri atas metodologi penelitian, bab 4 terdiri atas hasil penelitian, dan bab 5 terdiri atas penutup. Dan C ataupun bagian akhir terdiri atas daftar pustaka serta lampiran. F. Mempresentasikan hasil penelitian. Baik, dalam melakukan presentasi hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu persiapan presentasi. Persiapan yang perlu dilakukan dalam melakukan presentasi adalah membuat kerangka utama materi yang akan dipersiapkan, yang akan dipresentasikan, mengetahui karakteristik dan pengetahuan dasar audiens, mempersempit topik presentasi menjadi beberapa pemikiran pokok, menyiapkan diri agar mampu menyajikan presentasi dalam waktu tidak lebih dari 15 menit, mengadakan latihan presentasi dengan cara merekam diri sendiri atau dengan bantuan orang lain, dan menyiapkan peralatan yang mungkin dibutuhkan saat melakukan presentasi. Yang kedua yaitu teknik presentasi. Adapun teknik presentasi adalah membuat suasana yang santai dan rileks, melakukan kontak mata dengan para audiens, menggunakan suara yang ramah dan akrab, memberi penekanan pada kata kunci penting, memberi pertanyaan yang dapat memancing partisipasi audiens, mengambil kesimpulan dengan tepat dan benar, menggunakan kata ganti personal, menyisakan waktu untuk beberapa pertanyaan dari para audiens, dan meminta masukan terhadap isi presentasi, dan tidak membagikan kertas atau dokumen termasuk kerangka utama sebelum melakukan presentasi. 3. Penggunaan alat audiovisual. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan alat audiovisual dalam presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila menggunakan komputer, periksalah terlebih dahulu apakah hardware dan softwarenya sudah sesuai dan alat untuk mempresentasikan dokumen. Yang kedua, menyiapkan alat bantu dengan datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, bila menggunakan OHP, pilihlah huruf-huruf sederhana yang berukuran besar agar mudah terbaca oleh semua audiens. 4. Moderator. Dalam sebuah presentasi, para moderator sangatlah penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuka acara presentasi, memperkenalkan orang yang akan memberikan presentasi, serta memberi prolog tentang materi presentasi. Yang kedua, mengatur waktu, agar pembicara tidak melewati jarak waktu sehingga acara bisa diakhiri dengan tepat waktu. Yang ketiga, mengatur kesempatan kepada para peserta untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat. Yang keempat, mencegah terjadinya pengumuman forum oleh orang-orang tertentu saja. Yang kelima, mengatur alur presentasi agar mudah dipahami oleh semua audiens. Contoh penelitian sosial sederhana. Tawuran antar pelajar. Bab 1, pendahuluan. A. Rumusan masalah. Akhir-akhir ini sering terjadi tawuran antar kota. Tawuran ini marak terjadi di kalangan pelajar. Beberapa orang mengartikan sebagai kebijakan pendidikan yang dianggap gagal karena kebijakan pendidikan hanya berfokus pada nilai dan akademik semata. Rumusan masalah dari topik kita kali ini adalah apa yang menjadi penyebab tawuran antar pelajar. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab tawuran antar pelajar. Penilaian kepustakaan. A. Penemuan yang lalu. Berdasarkan penelitian beberapa ahli, tawuran antar pelajar marak terjadi dikarenakan faktor internal, faktor lingkungan sekolah, teman sepermainan, keluarga, dan media massa. B. Teori yang mendasari. Kenakalan remaja adalah sekumpulan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan dapat menjadi tindakan kriminal. Pengertian menurut KBBI, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai atau secara massal. 2. Pengertian pelajar. Pelajar adalah anak sekolah
anak didik, siswa atau siswi, dan murid. Kesan dan kerangka berpikir. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa media massa, teman sepermainan, keluarga, lingkungan sekolah dapat menjadi faktor utama pembentukan karakter dan kepribadian seorang individu. D. Hipotesis bahwa lingkungan, teman sepermainan, dan keluarga menjadi pengaruh yang sangat besar dalam kenakalan remaja. D. Hipotesis bahwa lingkungan, teman sepermainan, dan keluarga berpengaruh sangat besar dalam kenakalan remaja. Contoh kasus ini adalah tawuran antar pelajar, disusul dengan faktor internal seorang individu yang bersangkutan, faktor media massa, dan faktor lingkungan sekolah. Bab 3. Pemilihan subjek penelitian metodologi. Dalam suatu penelitian perlu menentukan subjek dan objek. Penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah orang atau responden sebagai sumber data, sedangkan yang menjadi objek adalah yang menjadi pusat perhatian peneliti. Subjek dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kumpulan dari unit-unit elementer atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel yang memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 2. Sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk penelitian. Jumlah sampai pada penelitian ini 30 siswa laki-laki yang pernah terlibat aksi tawuran. 3. Desain dan pendekatan penelitian dan melakukan penelitian. Ada 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif jika data yang diperoleh adalah penelitian disajikan dalam bentuk ukuran kata-kata atau kalimat dalam kurung negatif, bukan dalam bentuk statistik. 4. Pengumpulan data. Cara memperoleh data dikenal sebagai metode pengumpulan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner angket yang disebabkan ke 30 siswa laki-laki SMA A yang pernah terlibat aksi tawuran. 4. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, validasi instrumen. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Setiap variabel diukur dengan menggunakan skala internal, sedangkan skor menggunakan skala Likert yang ditentukan dengan 5 alternatif jawaban dengan rincian, mendapatkan bobot atau nilai 5 untuk alternatif sangat setuju, nilai 4 untuk alternatif setuju, nilai 3 untuk alternatif ragu-ragu atau netral, nilai 2 untuk alternatif tidak setuju, dan nilai 1 untuk alternatif sangat tidak setuju. Yang kedua, pengumpulan dan penyajian data. Untuk mendapatkan ciri khas sebuah nilai bilangan dalam penyusunan dan penyajian data, mentahnya menggunakan ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Modus menggunakan ukuran pemusatan yang menunjukkan frekuensi terbesar pada suatu perangkat data. Yang ketiga, pengolahan atau analisis data. Setelah kamu menerima kuesioner atau angket dari responden, maka selanjutnya lakukan pengolahan data. Bab 5. Penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya mengenai beberapa faktor penyebab tawuran di kalangan masyarakat di kalangan pelajar, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dan saran di berikut ini. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas ditarik kesimpulan bahwa faktor utama penyebab tawuran adalah faktor dari teman sepermainan atau karena rasa solidaritas antar teman, kemudian disusul oleh faktor media massa, faktor keluarga, faktor internal dari dalam diri sendiri, dan faktor dari sekolah. Saran-saran. Setelah ditarik kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya penulis mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut. 1. Remaja sebagai generasi penerus bangsa hendaknya pandai dalam memilih teman dan lingkungan yang baik. Remaja harus mempunyai ketahanan diri yang kuat bila teman sepermainan atau kelompok yang ada tidak sesuai harapannya. 3. Orang tua yang menjadi orang terdekat remaja di keluarga seharusnya mampu memberikan arahan yang baik kepada anak-anaknya dalam memilih teman dalam bergaul. Orang tua seharusnya mempunyai kemauan untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. 5.
orang tua, guru, ataupun yang dewasa lainnya harus menjadi teladan yang baik untuk remaja sehingga mereka tidak gagal dalam mencapai identitas perannya di masyarakat. 6. Orang tua pada khususnya dan pemerintah pada umumnya harus bisa membimbing dan menyaring segala bentuk pemberitaan yang berbau sara dan kekerasan. Tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.